Oke, sekarang kita mulai masuk ke pemahaman tentang SMART atau kerangka SMART bagi social media marketing. Sebelumnya kita udah belajar tentang objektif. SMART adalah salah satu cara untuk menentukan objektif juga. Tapi sebenarnya SMART itu apa sih ya, atau kerangka SMART itu apa? Mari kita lanjut. Nah, jadi SMART sebenarnya merupakan singkatan untuk specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound gitu. Nah, yang pertama nih spesifik. Kenapa SMART itu harus spesifik? Karena memang menggambarkan apa itu tujuan kita. Ya, objektif kita tuh merupakan tujuan kita yang akhirnya untuk mencapai goals kita. Nah, dengan lebih spesifik apa yang mau kita jawab, apa yang mau kita cari, misalnya siapa nanti audiens kita, target market kita, mereka ada di mana, kenapa mereka beli produk kita, itu bisa diukur secara spesifik. Geonya apa, demografisnya apa, itu bisa ditentukan melalui kerangka SMART. Itu ya. Lanjut, yang kedua adalah measurable atau mudah dihitung, dapat dihitung. Matrix atau indikatornya itu jelas gitu, karena dibutuhkan untuk dapat mempermudah kita menghitung sebenarnya goals kita maunya apa gitu ya. Tadi kalau maunya brand awareness berarti reachnya maunya seberapa banyak, naik berapa persen per bulan ya, berapa persen per Q-nya, itu measurable, bisa dihitung seperti itu. Lanjut, yang ketiga adalah achievable. Dalam membuat goals atau dalam membuat objektif itu adalah suatu hal yang achievable. Kita harus lihat nih, objektif kita apa, apakah mudah di achieve, bagaimana cara achieve-nya, bisa nggak kita lakuin sendiri, atau mungkin tidak bisa kita lakukan sendiri. Nah, itu harus kita pertimbangkan. Misalnya teman-teman punya objektif untuk productivity ya, misalnya teman-teman punya 4 channel sosial media: Instagram, TikTok, YouTube, terus Twitter. Nah, keempat sosial media ini teman-teman mau punya objektifnya followers misalnya sama semua ya, atau mungkin maunya productivity tadi, konten, berarti berapa banyak konten yang harus dipublish dalam 1 bulan. Misalnya tiba-tiba teman-teman ngitung, oh ya udah dalam 1 bulan kita 100, setiap channelnya masing-masing 100. Nah, itu yang ngerjain satu orang atau satu tim. Nah, kalau misalnya satu orang achievable nggak gitu. Kalau 2 orang achievable nggak, atau malah 2 orang pun nggak achievable, berarti productivity-nya harus kita turunin dulu supaya kita bisa achieve ke channel-channel lain gitu. Jadi brand presence-nya bisa ada di channel-channel lain. Nah, atau mungkin video YouTube nih, target kita dalam sebulan 20 video. Nah, tim kreatif kita ada atau enggak untuk edit videonya, videografernya ada enggak untuk syutingnya, kameranya ada atau enggak untuk syutingnya. Nah, itu harus dilihat sesuai dengan sumber daya yang tersedia juga. Karena kalau misalnya kita punya objektif yang besar tapi ternyata tidak achievable juga, kan sangat disayangkan ya. Apalagi kalau misalnya kita sudah mengajukan hal tersebut ke level manajerial gitu, kita sudah punya strategi yang kita rangkai sedemikian lupa, sebagus mungkin, tapi ternyata nggak achievable. Nanti mungkin aja teman-teman dilihatnya kurang gitu, padahal sebenarnya nggak achievable karena beberapa faktor tadi, mungkin sumber dayanya, SDM-nya, dan segala macam. Oke, kita lanjut ke poin keempat adalah relevan. Jadi harus relevan dengan strategi bisnis dan marketing dari brand tersebut gitu. Jadi memang selain objektifnya bisa diukur, achievable, harus relevan. Misalnya tadi kita mau ningkatin brand awareness ya, berarti harus dari sisi reach-nya, harus dari sisi impression-nya, followers juga bisa. Tapi kita arahnya udah mau ke conversion nih, berarti kita udah fokus aja langsung ke conversion,
nggak usah fokus ke awareness lagi gitu. Gimana, oh dari campaignnya, dari promonya gitu. Jadi objektifnya harus diubah. Misalnya objektifnya itu yang achievable, kita bikin campaign buy one get one karena produknya mungkin let's say makanan. Nah itu achievable karena setiap tanggal berapa ke tanggal berapa banyak pembeli, jadi kita buy one get one. Relevan juga sama bisnisnya, bisnis makanan seperti itu. Jadi kita bisa adjust ya. Lanjut, yang kelima adalah time bound, memiliki kerangka waktu. Jadi pastikan objektifnya itu bisa kita ukur keberhasilannya berdasarkan waktu. Begitu juga dengan inisiatif, bisa kita ukur berdasarkan dengan waktu. Kenapa kita butuh time bound? Ya, kerangka waktu, batasan waktu, supaya dari sisi kita yang membuat inisiatif juga punya urgensi gitu untuk langsung kita lakukan gitu, nggak ditunda-tunda. Jadi misalkan oh ini belum menyentuh KPI nih, gimana caranya 2 minggu lagi sebelum report KPI kita bisa achieve objektifnya gitu kan. Ya mungkin kita ngadain campaign atau giveaway gitu. Nah karena ada time frame-nya, ada kerangka waktunya, ada batasan waktunya, kita jadi bisa mengukur dan melihat keberhasilan dari objektif dan inisiatif yang kita lakukan di sosial media. Seperti itu. Nah lanjut, fungsi kerangka SMART. Dari tadi kan kita udah ngomongin nih, untuk menentukan objektif kita bisa pakai salah satunya kerangka SMART ya. Dari beberapa step by step kerangka SMART bisa kita gunakan. Terus tadi kita udah paham juga ya apa itu kerangka SMART. Tapi sebenarnya fungsi dari kerangka SMART itu apa sih? Nah, pertama, kerangka SMART itu akan membantu tim kita untuk paham objektif kita apa, kita mau raih apa, caranya bagaimana. Seperti itu. Misalnya kita udah nentuin nih, kita dari ngisi semua poin-poin kerangka SMART udah kita penuhi, relevan dan sesuai dengan brand strategi, marketing strategi, kita punya objektif untuk naikin followers. Nah, lalu kita udah tahu nih step by step buat naikin followersnya, bikin campaign, bikin giveaway dan lain sebagainya, atau buat event. Nah, tim jadi lebih terarah kerjanya. Oh, berarti kita harus bikin campaign hari ini, waktu atau periodnya kapan sampai kapan gitu kan. Lalu kita evaluasi resultnya seperti apa. Kayak gitu. Nah, yang kedua fungsinya adalah memastikan matriks yang digunakan itu bisa melacak dan mengevaluasi kemajuan dari objektif gitu. Jadi kalau misalnya kita masih bingung nih, aduh punya sosial media apa yang harus ditentuin ya, kita udah update konten terus, udah bikin campaign terus, udah bikin event terus, tapi nggak tahu yang diukur apa gitu, menclok kan jadi bingung kan, kesannya nggak ada yang achieve padahal banyak. Nah dengan kerangka SMART kita bisa lihat nih, oh progres dari objektif kita sudah sampai berapa persen. Misalnya dalam 1 tahun kita mau naikin followers 100%, berarti ya kita bagi aja 100 bagi 12 atau mungkin bagi 6 bulan. Kita lacak, oh sudah masuk belum. Kalau misalnya belum masuk KPI atau OKR, bagaimana strategi kita untuk melakukan inisiatif baru untuk meningkatkan matriks tersebut, result dari matriks tersebut dan lain sebagainya gitu. Yang ketiga, menciptakan tujuan yang realistis ya. Sekali lagi SMART tuh harus realistis karena memang achievable gitu. Jangan dalam satu tim sosial media isinya Pak lu gak ada, apa lu gua ada. Jadi hanya ada sosial media spesialis satu, tapi dia desain, tapi dia content creator, tapi dia copywriter, tapi dia blog juga, lalu dia live juga, lalu dia di YouTube juga.
kan nggak bisa dibagi-bagi dong. Nah, kalau misalnya productivity-nya sebanyak itu apakah achievable? Nah, jawabannya bisa jadi tidak achievable. Jadinya tujuannya nggak realistis gitu. Jadi memang ini tuh akan apa ya? Bisa dibilang kayak chain link lah ya, kayak saling terikat gitu. Nah, dengan kerangka ini kita punya tujuan yang lebih realistis. Jadi kerjaannya lebih efisien gitu. Yang keempat, di sini membantu menentukan prioritas. Tadi kita bisa nih menentukan prioritas-prioritas mana aja yang bisa kita lakukan. Jadi misalnya gini, brand kita itu sebenarnya fokusnya ke branding dulu, karena produknya itu sebenarnya udah umum. Kita nggak perlu mengedukasi mereka dengan konten-konten video di YouTube karena sosial medianya baru 1 orang misalnya. Nah, ya udah kita fokus aja di Instagram. Bagaimana caranya mengalokasikan si sumber daya itu untuk fokus mengembangkan branding melalui Instagram, atau malah di TikTok. Oh, target market kita ini memang user TikTok banget, range umurnya lebih banyak. Nah, salah satunya anak-anak kecil misalnya. Ya udah, fokus kita prioritasin untuk melakukan branding di TikTok gitu. Atau mungkin hanya beberapa channel aja, TikTok dan Instagram, atau mungkin Instagram dan YouTube. Itu bisa disesuaikan karena kita sudah menentukan atau kita sudah menemukan prioritas dari inisiatif untuk sosial media marketing kita. Seperti itu. Yang kelima, memudahkan dalam mengevaluasi strategi. Jadi kita sudah punya objektif nih yang bisa diukur, yang achievable, yang time bound ya. Durasi waktunya kita jadi tahu kapan kita evaluasinya. Apakah strategi A masuk, strategi B masuk, ataukah mungkin strategi C justru tidak masuk. Nah, itu bisa kita evaluasi melalui kerangka ini gitu. Menggunakan kerangka ini menemukan objektif yang measurable, achievable, dan tentunya time bound. Seperti itu teman-teman.